Oke, baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah menunggu dari tadi. Alhamdulillah, sidang hari ini untuk ketiga kalinya pihak tergugat tidak hadir. Pertama, diwakili oleh kuasa hukum. Sidang kedua, diwakili kuasa hukum, tapi tergugatnya dua-duanya tidak datang. Lalu di sini sidang mediasi yang ketiga juga tidak datang semuanya, baik tergugat dan juga kuasa hukum, ya. Kalau kita di sini, jika memang mereka berinisiatif untuk tidak datang karena ingin mengamini atau mempercepat proses, ya sudahlah, kita alhamdulillah aja semua prosesnya berjalan dengan baik gitu ya. Kalau memang tujuannya itu gitu, memang mereka konsisten dengan ketidak-itikat baikannya itu, memang mau mengamini, ya sudah, alhamdulillah prosesnya sekarang sudah tadi di dalam sidang sendiri Ibu Cika. Jadi lanjut proses berikutnya adalah pemeriksaan saksi di tanggal 9 September gitu ya. Nah, selanjutnya adalah informasi berikutnya yang saya ingin sampaikan, sedikit intermezzo nih ya. Ada banyak netizen yang bertanya, siapakah saya gerangan, supaya tidak ada lagi kebingungan-kebingungan di antara netizen ya. Saya ingin kasih tahu bahwa saya kerabat Cika, ya, kerabat Cika yang betul-betul mengikuti proses dari awal, dari tahu cerita tentang bulan Februari, dari pacaran juga udah tahu, pokoknya dari Februari udah tahu, dari mulai tergugat pergi keluar rumah gitu ya. Bahkan kenapa saya tahu, saya ikut dalam proses bermain bersama dengan Ibu Cika dan juga tergugat. Misalnya kita pernah satu ketika bermain di Taman Mini, saat itu ada cerita bahwa lu udah mau ketawa aja. Belum kita cerita gue. Jadi waktu itu kita kelaparan, keluargaku sama keluarga Cika main, terus kita kelaparan makan. Makannya sebenarnya murah ya. Terus suami saya dan suami Cika, yakni tergugat, suami saya dan suami Cika, Bapak Indra, rebutan mau bayar. Kita berdua rebutan mau bayar ya. Sampai peluk-pelukan, ada videonya. Sampai sekarang ada. Mau peluk-pelukan, udah gua aja yang bayar, gua aja yang bayar, gua aja yang bayar gitu katanya kan. Nah, udah nih, dibayarlah akhirnya sama Bapak Indra ya. Dibayar sama usut punya usut. Cerita terakhirnya adalah, Dep, siapa kemarin bayar? Indra kan? Kagak, pakai uang transport Javier. Jadi ujung-ujungnya tahu gitu lu ceritain. Ujung-ujungnya tahu gitu gua yang bayar. Kan ketelan di perut gua ini. Gimana? Masuk ke bawah. Nggak enak gue nelennya, ternyata bukan duit dia, ternyata duit Javier. Nggak enak, gue ganti apa sekarang? Gue ganti ya? Nggak enak gue. Jadi intinya, jadi gini, kenapa saya dibilang kok kayaknya tahu banget kerabatnya Cikita atau sahabat kita Cikita? Suka triple date lagi double date gitu ya. Jadi saya tahu betul proses ini. Yang nganterin Cika, proses financial abuse yang dilakukan ya, dari betul, tergugat terhadap saya selama ini. Ya Sirni itu menyaksikan, jadi saya tahu betul cerita dari mami, cerita dari adik-adik, cerita dari Cika sendiri, dan saya pun ikut merasakan terkait dengan dia yang tidak, ibaratnya kalau dia bilang nggak mau bayar ya, seolah-olah membayar tapi ternyata pakai uang transport anaknya yang dibayar. Manipulasi itu sih, ya, begitulah salah satu manipulasinya gitu ya. Jadi saya yang nganterin Cika ke pengadilan agama pertama kali ya, nganterin Cika untuk bikin laporan polisi tentang judi online, saya ikut semuanya di situ, jadi saya tahu betul cerita itu. Dan kami berdua yang kita cuma berdua aja. Kenapa kita berdua? Ya selagi kita mampu kita jalani sendiri, gitu aja sih, sesimpel itu ya. Cika mau menjadi rakyat Indonesia yang apa ya namanya, yang benar-benar mengikuti prosedur dan mengikuti tata apa sih proses-proses yang dari awal tahapan-tahapannya. Dek, sini dek. Sekarang ya. Sini. Mungkin seperti apa di dalam tadi kan? Tunggu bentar, tanggung sekalian. Dek, abis itu baru pada bingung kan siapa nih? Ini jawab sekarang. Netizen juga bertanya, siapa sih yang pakai kacamata ini? Siapa sih lelaki ganteng ini? Ya saya kenalkanlah dia. Yang menjadi intel pada saat perselingkuhannya Indra. Kami adalah tim kuasa hukum dari Cikita Medi. Jadi ini adalah Akram, adik kandung Cikita yang betul-betul setia menemani Cikita, nganterin, menjadi spy bareng-bareng. Kita bertiga ini yang spy, langsung pergi ke gym, kita pergi ke tempat tinggal untuk mencari siapakah, kita ke klub juga perselingkuhan itu terjadi, kita bareng-bareng bertiga. Jadi adik kandung Cikita Media, netizen sayang, supaya tidak ada lagi pertanyaan itu kacamata siapa? Kenapa dia pakai kacamata deh? Buka deh. Matanya nggak apa-apa. Matanya lagi merah, kasihan sedikit. Nah, matanya lagi sakit. Olahraga pukul.
biasa lah boxing. Katanya kan dia nantangin kemarin di ring tinju. Jadi nggak berlaku kan? MMA bukan tinju. Oh bukan ya MMA ya. Ya udah, itu sekilas intermezzo kita ya. Untuk cerita lebih detailnya silakan kepada Ya. Kak Cika. Oke. Oke. Tadi kita Aku lanjut ya, terkait di dalam itu apa aja yang aku lakukan. Tadi sama Bu Hakim juga udah menceritakan semuanya gitu ya. Dan aku kan sendirian di dalam. Nah, adikku sama sahabat aku disuruh di luar. Disitulah aku mempunyai kesempatan untuk mencurahkan bahwa ini udah 3 kali mediasi nih Bu, kok tergugat ya sudah tidak bisa lagi kita berikan waktu lagi gitu, karena saya juga harus bekerja, saya juga harus beristirahat lah ya, karena saya kan kerja terus, saya siaran terus, itu pekerjaan itu benar-benar seharian. Terus wanita itu kan multiperan Bu gitu ya, jadi aku mohon banget apalagi nih selanjutnya. Ya sudah, akhirnya kata orang-orang di dalam tadi, ya sudah, para hakim memutuskan bahwa akan dilakukan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi atau pokok perkara ya gitu. Jadi kita tunggu aja tanggal 9 September nanti, 2 minggu dari sekarang. Mudah-mudahan dengan adanya sidang pemeriksaan saksi untuk menguatkan statement bahwa ada terjadi A, B, C, dan D itu selesai semua cepat ya. Kita harapkan ini segera cepat selesai karena Kak Cika ini kan juga banyak harus diurus ya. Lelah juga ternyata Lelah, yang ngurus lelah. ngurusnya sendiri. Kenapa nggak pakai lawyer? Ngapain? Ini masalah keluarga. Ya. Kita ikutin aja prosedur yang sudah ditetapkan dari pengadilan. Seru sih, ternyata seru. Jadi lebih mendalami peran. Karena nikah pun juga saya berjuang. Ternyata bercerai pun juga berjuang. Gitu. Jadi lebih lepas, lebih lega, lebih mengamini, lebih ikhlas. Dan terlihat bahwa tergugat lepas tanggung jawab, dan ternyata kuasa hukumnya juga mundur secara tidak terhormat. Iya ya. Jadi dengan tidak adanya mereka semua ini sekarang mengartikan bahwa mengiyakan gak sih? Mengiyakan terkait dengan video yang sudah beredar. Aku juga nggak tahu ya, kita juga Mengiyakan masih lah. bertanya lah ya. Itu bukan Ya, AI, ya, itu asli. karena sejak video itu bukti-bukti keluar. chat asli. Iya betul. Jadi ternyata kita di dalam itu sudah melampirkan bukti dari sidang pertama. Kita sudah memohon, walaupun memang prosedurnya tidak boleh menyelipkan bukti itu dari awal. Aku sudah menyelipkan bukti itu setiap sidang. Aku tetap taruh untuk bisa dipertimbangkan oleh para hakim. Ternyata dengan ikutin prosedur, hakim itu memeriksa loh Baca di ya, dalam tersebut bukti-bukti yang kita kasih. bukti-bukti yang kita beri, bukti-bukti yang kita lampirkan berupa flash disk dan foto-foto. Akhirnya sekarang terjawab semua. Ternyata pengadilan di sini berproses asal ada bukti. Akhirnya ini lanjut ya Beb? Lanjut ke Lanjut. tahap berikutnya ya? Nggak Iya. stuck ya? Betul, nggak stuck ternyata. Jadi sidang keempat ini adalah pemeriksaan saksi-saksi atau gelar perkara. Udah mau joget belum? Kayak yang Belum, pada belum. keluar bawa Belum. akte cerai gitu Gue kan ya? mau zumba karena gue ngerasa gendut gara-gara gue baru bisa makan, baru bisa treatment, baru bisa, ya pokoknya Lu lega baru ya. merasa cantik ya? Baru Lu merasa. kan potong poni akhirnya? Akhirnya potong poni, luluran ya kan. Mungkin karena aku juga mengerti bahwa aku sempat tersita untuk ngurusin rumah tangga ini sih. Gitu. Ya Akram mau Apalagi ngomong nggak, teman-teman. Dek? Ada yang mau ditanya sama Akram, kok bisa sih akhirnya menemukan Iya, bukti-bukti? kok bisa sih, Dek? kan ditantang. Oh, Cari buktinya, ya kan? Ditantang, dia menantang. Kita lihat siapa yang tertawa paling akhir. Aku yang tertawa Ya. paling akhir. Tentu kami yang Tertawa tertawa. bersama-sama. Jadi waktu itu terakhir memang dari tergugat udah chatting aku. Mungkin beberapa teman-teman sudah lihat di sosial media. Terpaksa harus aku up karena beliau sendiri mangkir. Dia tidak membalas chattingan saya. Celotehan Javier untuk menerima otoritas saat dia mengunduh aplikasi. Jadi kebetulan memang tergugat ini apa-apa masih connect gitu ya, emailnya sama kita semua gitu. di TP Jadi- Javier. di TP iPad-nya Javier, di mobil aku juga dia masih connect ya untuk link. Jadi dia bisa, pantas saja dia bisa selingkuh. Ternyata dia tahu titik-titik di mana aja kita lagi berada, sehingga dia bisa selingkuh di daerah lokasi rumah kita sendiri. Jadi kalau mobil kita diam, nanti kita lagi ada di rumah atau tidak kemana-mana. Jadi yang saya up itu di sosial media, perselingkuhan, intimidasi, judi online, itu berupa fakta ya teman-teman. Ya. Oke, pertanyaan netizen.
kenapa seorang Cikita kok mau sih sama laki-laki kayak begitu? Nah ini kayak menjadi pertanyaan. Lu Ini kan teman pintar. saya ini jurnalis teman-teman. Jadi saya mewakili banget ya, ini bukan ibu-ibu komplek ya. Tapi ini memang jurnalis, bukan mantan, tapi memang dia berprofesi sebagai jurnalis, news anchor, MC. Jadi saya memang cocok saya bersahabat dengan dia karena apa? Kronologisnya dapet, solusinya dapet. Buat apa pakai ya? Ya, kenapa? Jawab dulu pertanyaan netizen. Ntar dulu, gue mau cerita kenapa lo potong-potong sih, ya. Teman-teman Jadi udah pada bingung. untung teman-teman aku ini juga mendukung semua. Jadi kebetulan aku juga diskusi sebelum aku menjalankan ini sendiri, gitu ya. Gabung sama Yasir nih, gabung sama adikku, mami, papi semuanya ngasih input. Jadi alhamdulillah ya. Kenapa sih terjadi seperti ini? Karena aku memang harus ngomong. Nggak, kenapa lu bisa nikah sama seorang Indra? Emang dulu nggak ketahuan? Itu pertanyaan netizen. Oh, cinta buta. Jadi gini, memang pada akhirnya manusia tuh akan berubah ya. Entah karena uang, entah karena orang-orang sekitarnya. Jadi mungkin saat ini saya cuma bisa bilang bahwa saya tidak pernah menyesal pernah ada di hubungan toksik seperti itu. Karena kalau nggak ada hubungan tersebut nggak akan lahirlah Javier di dunia ini. Aku nggak pernah menyesal, aku malah belajar gitu. Terus ketemunya di mana, kenapa bisa memilih dia? Karena awalnya pasti terasa indah gitu, di rumah tangga ini terasa indah, tapi di tengah jalan pasti ada batu kerikil, badai yang harus dihadapi, dan inilah ternyata sifat asli kami keluar masing-masing gitu. Awalnya baik ya berarti? Awalnya memang tergugat baik sekali, tapi memang di tengah jalan sudah kita cium bau-bau manipulasi dan NPD gitu ya, ketika dia tahu bahwa saya mengetahui apapun kelakuan dark side-nya dia. Jadi dark side-nya dia saya sudah tekankan di sosial media saya bahwa dia melakukan perselingkuhan, dia melakukan manipulasi data penghasilan saya, sampai akhirnya yang paling parah dia itu melakukan yang namanya ya mengunduh aplikasi jodoh untuk test drive seks gitu ya dengan beberapa perempuan-perempuan. Dan terakhir akhirnya pengancaman pembunuhan. Jadi sebenarnya menurut aku itu sudah karakter yang dia punya yang belum terlihat selama menikah. Jadi untung sudah saya stop dengan adanya peristiwa judi online. Tapi awalnya labil ya kan? Ya, awalnya saya labil, saya memberikan kesempatan. Oh iya, dia bisa berubah ya, perempuan hampir semua seperti itu. Tapi ternyata dengan kisah ranjang saya tahu bahwa saya berurusan dengan seorang NPD. Gitu. Jadi cepat sadarnya akhirnya. Ancaman pembunuhannya seperti apa? Kemarin udah sempat di-share kok di beberapa media, Beb. Susah gue bukanya lagi, Beb. Mundur lagi kapan majunya. Jadi intinya dia bilang masih mending barangnya hilang, tapi kalau udah urusan nyawa, kamu akan Hilang nyawa. berurusan dengan penjagaku. Akan kupukul kamu dengan penjagaku. Oh, pas waktu aku lihat penjaga-penjaganya ternyata Raidin Anom dan partner. Lawyernya. Sekarang lawyernya mana? Nggak tahu. Ya boleh disebut ini bukan ITE, karena kan emang Raidin Anom sudah diberikan kuasa untuk memegang Indra. Mana? Indranya nggak ada pegangan. Apa bapak yang nggak ada pegangan? Atau karena sudah terbongkar semua? Atau jadi karena bapak sudah terbongkar semuanya lewat media, akhirnya bapak nggak mau menemui saya dan keluarga saya. Setidaknya bapak minta maaf dulu ya Pak sama saya dan Javier. ya, banyak pernyataan-pernyataan Banyak. beliau yang cukup membuat stigma negatif kepada Cikita Media dari pernyataan-pernyataan. Saya jagoan, mukul-mukul. Mungkin dipukul sama cewek bayarannya, sehingga saya dibilang KDRT. Ya ampun, cek dulu perempuan-perempuan yang pernah tidur dengan Indra Aditya, bagaimana permainannya. Atau Dan- mungkin ada kekerasan di situ sehingga seolah visum itu tertuju karena hasil perbuatan saya, padahal tidak. Dan belakangan banyak nih yang chat, Iya. kakak udah cerai belum sih bulan Kakak udah sekian? cerai. Rupanya si tergugat sudah melakukan yang namanya booking test drive seks itu bersama cewek yang kita samarkan gitu ya di tanggal 8 Juli di mana kita belum ketok palu. Nah tapi cewek itu ngakunya udah beres apa belum? Iya, 8 Juli itu di hari anniversary kita. Itu kita belum beres.
berarti kan memang ada sakit otak di Indra Aditya itu ya. Jadi hati-hati kalau mau berjodoh dengan Indra Aditya, cek dulu ya, karena saya untung sudah memutuskan itu. Doakan saya sehat walafiat, salam sayang, bye bye. Semangat ya, semangat ya. Woman support woman. Dan lagi pertanyaan, aku aja bikin podcast sama kita. Ada niat mau mundur nggak sih dari tangkapan ini sih? Kok suruh mundur? Ini nih salah satu jurnalis yang nyebelin. Nyebelin. Gimana Mbak? Diulang lagi Mbak? Gimana Mbak? Gua aja Biar yang saya nanya. emosi Mbak. Harusnya lu bikin daftar Lu pertanyaan. bikin daftar netizen. pertanyaan, apa perlu kita ajarin dulu? Apa niat buat mundur? Kan seorang ibu Netizen. anak lu. Iya. Indra itu Itu tahu. udah lewat. Dulu kan mau mundur. Indra dulu itu kan tahu labil. rumahnya di mana. Maju mundur, cantik, cantik gitu kan. Apa niatan apa sih lu? Mana apa pertanyaan aku? Lu mau pertanyaan apa? Apalagi Niatan ada niatan mundur. Enggak ada, itu kan udah lewat kan. Maju, ini udah pokok perkara, ngapain mundur lagi? Berarti ada sebelumnya kan? Gak ada. Saya dulu sebelum ke pengadilan. Lu jangan nambah-nambahin. Jangan ngomong dulu sebelum pengadilan. Ini udah di pengadilan, wajib Lu ingat cerai, tidak ada mundur. Masa gue cabut Dengar nggak, lu inget pokok nggak? perkara. Besok berangkat ke pengadilan. Beb, gue main bulu tangkis dulu ya, Beb. Gue pedal dulu. Lo pedal dulu Ya, ya. ada. Ah, nih, Mami. Yes. Ayo Yas, kalau nggak sekarang Yas. Gua padel dulu ngantuk Coba. gitu. Itu udah gua ajak ke pengadilan. Kalau nggak sekarang gua nggak bisa lagi ya. Ya udah gua puter balik gak jadi padel. Tuh, itu aja mundurnya. Maju mundurnya. Yang selingkuh itu komunikasi dengan ceweknya atau dari Ceweknya langsung. Oke. Untuk yang masalah selingkuh dan cewek apa namanya istilahnya apa ya? Ya perempuan itulah gitu ya. Apa istilahnya apa dulu nih? Gua biar pintar nih kelihatannya. Ya apaan namanya nggak ada yang Booking perempuan ya. Iya, booking perempuan itu. Gua takut salah ngomong. Oke, kita ulang lagi ya. sex life itu dibilang. Oke, aku ulang ya. Jadi, yang masalah diam nih, Mami. Kalau nggak Mami ngomong deh. Jelek deh. Gak ada yang jelek, udah jelek masalah gue. Gara-gara Indra udah jelek masalah gue, tapi di sini saatnya aku mengklarifikasi bahwa ini udah selesai ya. Terus untuk masalah perselingkuhan atau booking cewek itu dari mana? Wanitanya yang DM aku di platform. Ada berapa mungkin yang ngadu? Baru 3 ketahuan. Belum kesebelasan. Lagi buka posko apa gimana? Nampung-nampungin. Dia mau nampung kali. Lu juga Asrama. buka penampungan untuk Apa? Tapi lucu sih, korban-korban. direct message Korban itu penipuan. aku sangat menghargai perempuannya karena ya Ngaku ya dia. ngaku, dan aku juga berusaha untuk ngobrol secara tenang. Pasti untuk wanita-wanita normal kalau misalnya chatting itu akan sekujur tubuh merinding ya. Cuman kalau aku kan sudah terbiasa 9 tahun. Udah tahu, udah menoleransi sampai akhirnya ada di titik didih. Di titik didih puncaknya karena dia curi uang, terus bermain money game dan bermain perempuan. Uang aku dimanipulasi, ditransfer bolak-balik, itulah puncak aku, dan akhirnya mengorbankan anakku sampai anak aku sakit dia nggak bisa bayar. Itu sih puncaknya ya. Jadi ada sebab ada akibat. Sebabnya dia, dan akibatnya kemana-mana gitu. Jadi laporan-laporan tersebut itu tidak aku lakukan dengan mencari tahu sendiri, tapi semua teman-temanku netizen Indonesia Raya ini saat viral mereport, langsung aku ke TKP, bawalah ada Sirni, ya kan, yuk temenin gue, bawa adek aku, yuk temenin gue, kita video sendiri. Jadi kita nggak mau merepotkan orang, tapi netizen Indonesia dan semua kerabat-kerabat aku, kalian luar biasa gitu. Jadi karena laporan itu aku yang bergerak sendiri. Sekarang ya Berarti sudah lebih bahagia nggak ini? Nggak lihat aku naik 5 kilo ya kan? bahagia. Nah, gue makan 5 kali sehari guys. Cina makan banyak ya? Iya, sampai aku dapat pekerjaan untuk mereview makanan, itu berkah banget sih. Jadi lupa aku punya masalah, tapi tetap bisa menjalani hidup normal lah. Jadi aku ikut prosedur aja. Ternyata cepet juga pengadilan kok. Karakter laporan ke polisi Update. Oh, kemarin updateannya sudah dipanggil dari pihak bank untuk melakukan pemeriksaan rekening, dan nanti sudah pemanggilan si terlapor, yaitu si tergugatku ini. Mantan tergugat, mantan suami, apa ya sebutannya? Si predator. Oh, predator. Tapi untuk laporannya Bukan,
sama lupa gue istilahnya. Tapi untuk laporannya Indra sendiri yang ke kakak berjalan. Berjalan semua Indra ke kakak. iya jalan. Ya judulnya juga dipanggil juga sama polisi. Tapi gini ya, kita sebagai manusia normal, sebagai laki-laki yang penuh tanggung jawab dengan hal-hal yang sudah dijalani 9 tahun bersama dengan Ibu Cikita dan juga punya seorang anak. Untuk Bapak Indra Aditya, kau tahu bahwa apa yang kau lakukan itu salah. Sebenarnya dia tahu yang dia lakukan itu salah, tapi tetap kayak membentengi diri untuk pertahanan ya. Self defense-nya dia sendiri ya. Rugi sih. Untuk tidak mau dianggap malu apa segala macam, tapi sebanyak itu yang dia lakukan akhirnya berujung kepada lebih parah lagi malunya gitu ya. Lebih baik sudah, tolong sudah, saya capek, Cika capek, adik Akram capek, mami papi capek semua. Javier juga mentalnya kena karena dia tahu loh apa yang dilakukan oleh ayahnya gitu ya. Jadi tolong Indra, sudahi ya. Banyak hal yang mau dilakukan sama Cikita, banyak kerjaan yang mau dia lakukan. Kamu kan sudah tidak banyak memberikan nafkah lagi ya kan. By Jadi the way, Cikita harus berjuang. bulan ini tidak ada nafkah. Belum ya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, apalagi ditambah bulan ini sudah tidak ada nafkah lagi. Cikita barusan ditelepon, dikejar-kejar sama orang bank untuk bayar KPR. Saksinya dia. Semuanya juga sudah ngejar ke Cikita. Ngejar. Tolonglah, capek ya Ndra. Sudah, kasihan nih. Kasih kesempatan. Udahin itu. KDRT nggak ada. Lu udah tahu nggak ada KDRT ya. Jadi jangan ngawur, jangan bikin cerita. Jangan bikin cerita aneh, KDRT nggak ada ya. Nggak ada yang namanya KDRT ya. Kita kasih tahu. Juga untuk pihak kepolisian kita juga mesti bertanya. Buktinya apa gitu? Buktinya apa? Oh, sudahlah, capek gitu kan. Kau mendingan udah kau cabut laporan, cerai damai ya. Urus bareng-bareng sama anak-anak ini gitu ya. Anak ini urus bareng. Bulan ini mau ke bapaknya silakan. Bulan ini mau makan apa sama bapaknya, pergi bermain kan lebih enak. Cika bisa fresh, kau mau sama perempuan lain silakan. Udah gitu loh, capek ya. Tolong ya kalau punya pikiran yang fresh atau jangan kebanyakan mabora, jangan kebanyakan apa gitu ya. Jadi tolong tobat gitu. Tolong banget tobat. Ini pesan banget ya. Silakan pesan terakhir nih, pesan-pesan terakhir. Ya. Untuk Belum Bapak ada Indra. panggilan berarti Kak soal KDRT. Sudah ada panggilan. Panggilan dari siapa ke siapa? Yang kamu maksud? Nih, dari situ ke gue. Ya, dari dia gitu. Gue nggak mau nanggapi. Tapi kalau anak juga nggak apa-apa ya buat Ya, kalau yang masalah itu nggak usah. Tapi aku mau bahas masalah anak deh. Anak jangan jadi korban. Kalau mau ketemu aja sama Dia Javier. kan ngomong itu nggak mau jadi korban, akhirnya dia selingkuh, nggak jadi korban kan anak jadinya. Tuh. Jejak digital itu nggak akan. Jejak digital itu kamu yang buat, Indra. Kasihan loh, Kasihan kasihan Javier. Tapi kalau misalkan kamu memang ketakutan sekarang karena semua bukti-bukti sudah ke tracking, better nggak usah kenal Javier atau aku lagi gitu aja. Daripada nanti anaknya juga terekam memorinya gitu. Kalau aku mah gampang bisa mendidik, Misalnya nih Beb, bisa mendidik, bisa memberitahu ya. Tapi kalau misalkan Indra bisa datang ke mami papi, ke keluarga kami, sadar bahwa yang dilakukan ini selama ini salah, ya kita juga nggak akan memisahkan dia sama Javier kok. Gitu. cerai tetap, tapi hubungan sama Javier nggak Co-parenting. pernah. Co-parenting itu penting. Ya jadi kenapa kita semua pada maju keluarga, karena keluarga adalah saksi utamanya. Terus kan memang pihak tergugat itu kan tipe orang yang penakut. Jadi makanya dia pakai pengacara yang baru kenal, yang tidak mengerti persoalan gitu. Ini bapak kuasa hukum dan partnernya sih bukannya salah ya, mungkin juga terkecoh, tapi nggak apa-apa Pak. Itu urusan Allah nanti sama kaumnya yang nggak mau denger. Kalau aku kan mendengar bapak, jadi kalau si tergugat berbohong, akhirnya lawyernya juga tukang bohong. Kelihatan kan sekarang lawyernya nggak dateng, kan kasihan, jadi hilang rezeki gara-gara dia memberitakan. Namanya juga jadi kebohongan. jelek dong. Namanya juga jadi jelek. Bukan kami yang menjelekan bapak ya, tapi memang sudah jelek. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan ke Indra? Buat Indra, saya udah bukan istri kamu lagi, ya. Jadi ya sudah, jaga diri baik-baik lah. Hati-hati sama apa yang kamu tabur. Utang-utang dibayar. Hutang-hutang kamu dengan partner dibayar karena masih ada uang-uang saya yang di rekening kamu. Terus kan kamu ganti handphone baru, ya kan? Terus apalagi Barang-barang Intan yang dicuri ganti. Tuh, Intan berlian. Uang mas kawin wajib kamu kembalikan ya. Terus
Terus logam kedengeran tuh suara mulia. Diulang, Iya. nggak kedengeran. Jadi gini, aku ulang lagi. Buat aku, Kak Indra, aku sudah maafkan kamu ya. Dan mulai sekarang kamu bukan suami aku lagi, tapi tetap menjadi ayah Javier. Tidak ada mantan ayah, mantan anak ya. Mantan suami memang ada, mantan istri ada. Kelak jalan kamu mudah-mudahan lebih baik daripada sekarang. Terus kalau bisa juga sholat taubat lah. Sholat taubat lah, udah banyak banget dark side-nya ya. Karena kasihan almarhum di surga ya, yang sudah kamu sakiti, dan sekarang kamu nyakitin wanita juga, dan untungnya sakit aku udah kelar gitu ya. Jadi untuk anak tolong ya co-parentingnya ya, sama hutang-hutangnya jangan lupa dibalikin. Terus sama kalau bisa tadi juga dari Hakim itu minta Indra untuk introspeksi juga ya. Ya introspeksi juga untuk tidak melibatkan ini ke anak. Jadi tetap untuk urusan anak ini yang kita akan concern itu adalah urusan anak ke depan gitu ya. Kalau untuk urusan rumah tangga sudah tidak lagi ya, udah pasti cerai kok ya. Tapi kalau untuk urusan anak please, kebutuhan hidup Javier, masa depan Javier itu masih tanggung jawab kita loh, Ndra. Dah itu aja. Ini adik tersayang mau ngomong, mau kasih pesan. Oh iya. Gua. Kayak gue. Ya untuk Indra, minta maaf sama mami papi. Apa yang Anda sudah hina keluarga saya, minta maaf. Ya. Kalau Anda tidak minta maaf, kita selesaikan secara pria. Itu aja. Mantap deh. Berarti Sebagai minggu depan- adik yang menjaga kakak. Minggu depan saksi yang dihadirkan siapa? Zaki dan Papi. Aidi, saksi. Untuk Iya. saksi, aku menunjuk 2 dari keluarga, yaitu papiku sendiri, Papi Medi, dan adik kandungku sendiri Zaki, karena beliaulah yang tinggal di rumah sama aku. Thank you, Kak. Lengkap banget nggak kalau kita yang ngomong? Nggak perlu rebutan loh.